Ini adalah sebuah mushaf tulis, sebuah merupakan inovasi baru pembelajaran Al-Quran untuk segala usia, dari balita hingga orang tua, dengan menebalkan ayat-ayat pada mushaf tulis yang dilengkapi dengan terjemahan perkata. Kita dapat berlatih menulis, menghafal, sekaligus memahami isi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat kaum muslimin, saudara-saudaraku yang seiman dimanapun berada, semoga kita selalu sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan menjalankan ibadah. Video kali ini saya akan menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum, dan jika kalian berada, wa in, dan jika, kuntum, kun dari kata kana atau kaunon, ada atau berada, sedangkan tum adalah domir menunjukkan kalian. Fi raibi, fi adalah harfu jar yang setelahnya berbaris kasrah, raibi. Fi dalam, raibi keraguan. Mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan. Video yang lewat sudah dijelaskan tentang kalimat nazalna. Nazala yanzilu, yaitu turun. Ala abdina, ala bisa juga diartikan dengan atas. Di sini diartikan kepada abdina, hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu, maka datangkanlah, bisuratin, bi artinya dengan, sambil dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bisuratin, dengan satu surat. Min misli, min misli, min dari, yaitu huruf jar. Mislihi semisalnya. Wada'u, dan ajaklah. Syuhada'akum, pendukung-pendukung kalian. Min artinya dari, termasuk huruf jar juga. Setiap huruf jar setelahnya
adalah berbaris kasroh. Huruf jar itu seperti huruf fi, min, ila, an, ala, dan seterusnya. Duni artinya selain Allah, lafzul jalalah, Allah Maha Pencipta. Min dunillahi, selain Allah. In kuntum shodiqin, in jika, kuntum kalian adalah, sama seperti kalimat yang di atas tadi. In jika, berbeda dengan kalimat inna. Inna artinya sesungguhnya. Jika huruf nun disukunkan, maka artinya akan berbeda menjadi jika. Shodiqin, orang-orang yang benar. Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin yang menjadi rujukan ilmu pengetahuan yang membawa manusia ke kesejahteraan yang abadi. Surah Al-Baqarah ayat 23 ini turun ketika itu orang-orang Arab sudah mempunyai banyak syair yang bagus dan sastra bahasanya yang tersusun, sehingga mereka menganggap tidak ada lagi yang lebih bagus dari syair-syair mereka, sehingga mereka itu tidak tertarik dengan Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di dalam ayat ini, wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menyuruh orang-orang musyrik Mekah membuat suatu surat yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan Allah menyuruh mereka mengumpulkan seluruh pendukung-pendukung mereka yang ahli atau yang betul-betul mahir dalam syair Arab. Ternyata mereka, orang-orang musyrik Mekah, tidak ada yang mampu membuat semisal dengan Al-Quran. Al-Quran mempunyai kemukjizatan atau mempunyai keindahan yang bisa melembutkan hati yang keras, sedangkan syair-syair orang Arab tidak bisa. Kita bisa membaca sejarah Umar bin Khattab ketika masuk Islam. Umar bin Khattab sudah terkenal di kalangan orang-orang Mekah yang mempunyai sosok yang temperamental dan jago gulat, termasuk pasar Uqas menjadi saksi ketangguhannya di kala itu. Sifatnya berubah tatkala ia memeluk Islam pada bulan Zulhijjah tahun 6 kenabian. Umar bin Khattab termasuk orang yang menantang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam buku kisah hidup Umar bin Khattab, yaitu oleh Mustafa Murrad. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan misi kenabiannya, Umar saat itu tengah berusia 27 tahun. Sebagaimana para pembesar Quraisy lainnya, Umar menganggap seruan kenabian sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang mereka. Sehingga tidak heran jika pada masa awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar sangat membenci dan memusuhinya serta para pengikutnya. Pada suatu ketika Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah saat dalam perjalanan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nu'aim melihat kerut dan muram di wajah Umar kemudian bertanya,
Ada apa denganmu, ya Umar? Aku mencari dan menginginkan Muhammad, lelaki yang mencerai-berai keturunan Quraisy, yang meruntuhkan impian mereka, menghilangkan agama leluhur mereka, menyerupai Tuhan-Tuhan sesembahan mereka. Aku akan membunuh Muhammad, jawab Umar. Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kami lihat bahwa anak cucu Bani Manab tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Mereka masih ada di atas bumi ini, lalu kau akan membunuh Muhammad, salah seorang cucu Bani Manab itu. Tidakkah kami lihat sanak keluargamu sendiri, dan kepada mereka lah seharusnya kau tinggalkan perkaramu. Mendengar hal itu, Umar lantas berkata, siapa maksudmu dari sanak keluargaku? Anak pamanmu Said bin Zaid dan saudari kandungmu Fatimah. Demi Allah, keduanya telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa Muhammad. Temuilah keduanya, kata Nuaim. Umar sempat tak percaya mendengar sepupu dan adik kandungnya telah masuk Islam. Tanpa berpikir panjang, ia pulang dan mencari Fatimah. Begitu sampai di rumah, ia mendapati Fatimah bersama Sa'ad dan Khabbab bin Al-Ad tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Khabbab sedang membacakan surah Toha di hadapan keduanya. Mengetahui Umar datang, Khabbab lantas bersembunyi ke samping rumah. Fatimah pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di bawah pahanya. Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca Khabbab lantas bertanya, suara apa yang baru saja aku dengar? Kami tidak mendengar apa-apa, jawab keduanya. Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Allah, demi Tuhan, aku mendengar kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita, kata Umar. Umar lalu mendekati Sa'ad bin Zaid yang juga suami adiknya itu dan memukulnya hingga terpelanting. Fatimah yang saat itu melihatnya kemudian berdiri melindungi dan memeluk suaminya. Umar lantas memukul adiknya sampai bersimpah darah. Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukan saja apa yang kau mau. Islam tetap tidak akan pernah lepas dari hati kami, tegas Fatimah. Umar lalu tertegun mendengar kata-kata Fatimah. Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, ia menyesali perbuatannya dan menahan amarahnya. Ia kemudian meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca Fatimah dan suaminya. Fatimah sempat menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya. Kemudian Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Umar hendak mengambil dan membaca lembaran itu, Fatimah berkata, saudaraku, engkau dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikan dan kekafiran, dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan. Umar lantas mandi besar dan mengambil lembaran Al-Quran lalu membaca surah Toha. Alangkah eloknya, alangkah indahnya kalimat-kalimat ini. Betapa mulianya ajaran-ajaran di kandungannya. Sungguh tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Umar yang cakap dalam sastra Arab. Mendengar perkataan Umar tersebut, Khabbab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksud dalam doa Rasulullah SAW. Kemarin aku mendengar Muhammad berdoa, ya Allah,
Muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki ini, Al-Umar Al-Hakam ibn Hisham atau Umar ibn Khattab. Umar yang mendengar ucapan Khabbab itu lantas bergegas ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam di hadapannya. Tak lupa ia mengambil pedangnya dan menyerangkannya. Dan Umar berangkat menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, juga kepada Rasulnya, kepada ajaran yang ia bawa darinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertakbir dan diikuti para sahabat. Takbir tersebut menggetarkan rumah Arqam dan seluruh sahabat di rumah itu. Mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam. Peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Hamzah memeluk Islam. Pada satu hari di bulan Dzulhijjah, tahun ke-6 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memang betul-betul mempunyai kemukjizatan dan keindahan dan bisa menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Seperti halnya sejarah Umar bin Khattab masuk Islam. Dari sejarah Umar bin Khattab masuk Islam, ketika Fatimah Khabbab membacakan surah Toha, dan Umar bin Khattab hatinya yang keras menjadi lembut. Bisa kita ambil hikmahnya apabila kita mempunyai hati yang keras atau saudara-saudara kita, maka tidak ada salahnya kita mengamalkan atau membaca surah Toha. Tujuannya adalah agar lebih giat atau membuka hati untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan lebih mudah membuka hati dan pikiran untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga saja kita mempunyai hati yang lembut, yaitu yang taat kepada ajaran agama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.